Saya suruh ngapain kita suruh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 2 kali aman karena pilkadanya sudah selesai, Pak. Kemarin dikiranya mendukung nomor 2 ya. Walaupun iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita tidak perlu serius Bapak Ibu sekalian. Kita santai saja. Saya tahu bagaimana bukan perberitaannya sambil lagi pakai pipa mandiri ya. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, mestinya beliau itu beri walaupun 5 menit ya mestinya. Tapi nggak apa-apa, setelah saya nggak apa-apa, melengkapi bukan menyambut gitu. Yang saya hormati Kepala Bidang Lima dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beserta seluruh ketua tim. Yang saya hormati teman-teman pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Timur dan teman-teman pengawas se-Jawa Timur, ini luar biasa. Saya nggak tahu apa niatnya tandingan dengan Silatnas, saya nggak tahu Pak. Aduh. Karena protes dulu Silatnas yang paling banyak hadir Jawa Timur, maka kita tunjukkan katanya itu. Tidak boleh Pak. Itu namanya tidak lillahi ta'ala. Artinya tidak bersih, tidak boleh lomba-lomba untuk pamer kekuatan, tidak boleh. Saya harus bicara jujur itu. Maka niatnya dirubah dulu semuanya ini agar kemudian diridhoi Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Kita tidak sedang berkompetisi dengan siapapun, tapi kita sedang berkompetisi dengan diri kita untuk memberikan kebaikan yang terbaik kepada siapapun. Kan sudah semua ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Takut ada yang tidak disebut nanti protes. Maka sudah masuk dihadiri dan hadirat semuanya sekalian. Karena ada ketua panitia Pak, nanti protes ketua panitia. Nggak berani protes Bang. Yang pertama teman Pak. Yang kedua saya kan kambingnya Pak, masa protes. Pertama tentunya marilah kita memanjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita semuanya hadir di tempat yang insya Allah penuh kehangatan. Karena tidak ada jarak itu Pak, penuh kehangatan. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian bersama dengan ridha Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undangannya jam 3, biasanya kalau diundang jam 3, setengah 3 itu saya sudah menunggu. Saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Kalau ditunggu itu kok seperti orang yang luar biasa ya, seperti orang hebat. Padahal nggak ada apa-apanya. Kandil itu kan khadimuhum, kandil itu pelayan Bapak Ibu sekalian. Apalagi di bawahnya kandil Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Saya kalau sudah urusan dengan anak nggak bisa Pak. Anak saya kan ini wisuda ya di Haskibri. Perhitungan saya jam 11 itu selesai. Maka jam 3, setengah 3 saya di sini. Ternyata skenario Tuhan itu bisa mengalahkan semuanya dengan skenario manusia. Maka sekali lagi saya mohon maaf yang
sebesar-besarnya, tidak ada maksud sedikit pun untuk teman-teman yang menunggu menyambut. Saya lebih baik tidak disambut daripada disambut, Pak, apalagi terlambat. Ya termasuk yang di bawah saya juga begitu. Jadilah pemimpin yang menunggu, bukan pemimpin yang ditunggu. Itulah pemimpin yang benar, itulah pemimpin yang hebat. Apalagi bukan pemimpin, Pak. Ya kita harus datang duluan, menunggu, menyambut kehadiran teman-teman semuanya. Dan itu nanti minta tolong ajarkan kepada teman-teman guru di madrasahnya masing-masing, Pak. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini bukan orang hebat. Kita ini bukan orang yang luar biasa. Kita ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Maka kalau orang biasa-biasa saja, jangan bergaya luar biasa, Pak. Jangan bergaya hebat, jangan bergaya kemudian dibutuhkan, jangan bergaya dipentingkan siapapun dia, lebih-lebih sebagai pimpinan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jabatan semakin tinggi jangan semakin menjauhkan. Kenapa? Semakin tinggi jabatannya semakin banyak. Maka kalau kita menjaga jarak, semakin jauh dengan teman-teman di bawah, maka sungguhnya sama dengan kita menjauhkan kesuksesan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Maka jangan pernah kemudian memaknai jabatan itu adalah sebuah fasilitas, tapi jabatan itu adalah amanah yang harus dijalankan. Kita semuanya adalah sayyidul qaum. Apa tugasnya sayyidul qaum? Khatibuhum. Kanwil ini hanya gayanya Pak Kanwil, Pak. Disambut yang bisa hormati. Itu sesungguhnya kan kusuruh, Pak. Pelayan. Maka jangan bergaya, Pak. Jadi Kanwil jangan bergaya, apalagi tidak jadi Kanwil, Pak. Jadi pengawas misalnya, Pak. Apa ya? Hanya jadi pengawas bergaya. Apa Pak? Om sampai nggak bisa buat SK. Saya saja Kanwil yang bisa buat SK nggak pernah bergaya. Guyon-guyon, kan saya bilang, saya nggak mau serius, saya mau guyon-guyonan Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu bagaimana beban penderitaannya sampai di sini berapa uang yang harus siapkan. Saya nggak tahu yang hadir itu ikhlas atau terpaksa, nggak tahu Pak saya tahu. Tapi tidak penting, lebih baik tidak ikhlas menyumbang daripada ikhlas tidak menyumbang. Ya. Saya tidak ikhlas tidak mau menyumbang, yang tidak memberi manfaat. Saya tidak ikhlas tapi nyumbang, ada manfaatnya, Pak. Nah kan begitu, Pak ya. Saya siap, Pak, nyumbang apa? Doa, banyak yang nyumbang doa itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama silaturahim, katanya dalam hadis disebutkan silaturahim itu memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Memaknai rezeki jangan materi, Bapak Ibu sekalian. Hari ini jenengan bersilaturahim, rezekinya akan ditambah karena nanti akan berbicara tentang transformasi digital. Maka pengetahuannya akan ditambah, pengalamannya akan ditambah, best practice-nya dari masing-masing pengawas itu akan ditambah. Kita sering memaknai silaturahim itu adalah dilapangkan rezekinya, hanya ngitung-ngitung urusan materi. Terlalu sempit, terlalu naif kita memaknai seperti itu. Maka sering-seringlah bersilaturahim, Pak. Insya Allah pengetahuan kita, pemahaman kita, pengertian kita akan terus bertambah, sehingga kualitas kita akan bertambah. Ketika kualitas bertambah, reputasi kita akan baik. Ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab, maka kita akan dihormati dan dihargai, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena punya kualitas. Tetapi sebaliknya, ketika tidak punya kualitas, datang ke madrasah, kepala madrasahnya lebih hebat, gurunya lebih hebat, maka kedatangan jenengan tidak diharapkan.
Karena kenapa? Tidak memberikan transformasi apapun, maka reputasinya akan runtuh. Reputasinya menjadi tidak baik. Oleh karena itu, ayo sering-seringlah bersilaturahim, tapi tidak perlu kemudian sebanyak ini, Pak. Kalau sebanyak ini, ya nggak apa-apa, sekali-kali, setahun sekali nggak apa-apa, seperti tahun ini nggak apa-apa. Walaupun pakai pipa, yang benar itu ini. Kenapa? Tidak berharap bantuan orang lain. Kalau berharap bantuan orang lain, sesungguhnya katanya Allah, bukan katanya saya. Siapapun yang berharap kepada bantuan orang lain, dia sudah syirik, karena berharap kepada selain Allah. Selain Allah, Pak. Kalau syirik berarti orangnya musyrik. Maka berharaplah selalu kepada Allah. Jangan berharap diberikan dari Kementerian Agama Indonesia. Itu kata-kata orang syirik itu, Pak. Guyon, jangan tersinggung. Kan saya bilang guyon, Pak. Maka kalau ada orang tersinggung karena guyonan, itu ada masalah dengan hatinya, ada masalah dengan jiwanya. Berarti hati dan jiwanya sedang, ya itulah kira-kira kalau istilahnya. Jadi yang tersinggung itu berarti ya hatinya dan jiwanya sedang sakit. Tapi insya Allah enggak lah. Enggak ada yang terpaksa hadir, karena tidak ada yang WA saya. Berarti lah semua. Ya, Pak, itu ada yang WA? Enggak ada ya? Lebih baik terpaksa hadir, pasti akan mendapatkan ilmu transformasi digital dalam menghadapi tantangan kita menjalankan tugas dan tanggung jawab, daripada kemudian Nas tidak hadir. Ini tidak dapat ini, Pak, tidak dapat pengetahuan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya yakin dengan yang hadir hari ini, karena sudah mampu mengenali tentang dirinya secara jasadiah dan secara nafsiyah. Bagi yang tidak hadir, yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Yang belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan kita ini tidak punya kekuatan dan kuasa apapun, Pak. Seberapa kuat kita akan memberikan pemahaman kepada seseorang, dan siapapun dia, kalau tidak mendapatkan hidayah, saya tidak yakin akan ada perubahan. Rasulullah saja dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam tidak mampu mengislamkan yang namanya Abu pamannya sendiri. Itu artinya apa, sekalian? Rasulullah tidak punya kekuasaan dan kekuatan kecuali kekuasaan dan kekuatan Allah. Ini Rasulullah. Apalagi hanya seorang nabi seperti saya, Pak, yang bergelimpangan dengan dosa. Melihat yang hijau-hijau itu masih bergerak hatinya ya. Ya maksud saya jilbabnya hijau-hijau itu, Pak. Bajunya maksud saya hijau-hijau itu. Maka tugas kita adalah mendoakan siapapun agar mendapatkan hidayah, dan tidak boleh marah. Misalnya ada guru-guru binaan-binaannya udah diberikan pemahaman, kemudian nggak berubah-berubah, Pak. Jangan marah. Marah itu merugikan diri sendiri. Ya, saya sering mengatakan orang marah itu apa, Pak? Tensi darahnya naik, asam lambungnya naik. Kalau sudah asam lambung ketemu tensi darah naik, apa, Pak? Setelah stroke apa, Pak? Ngapain kita mau marah-marah? Memperdayai diri kita sendiri. Biarkan aja mereka itu mau seperti apapun itu. Kita doakan supaya mendapatkan hidayah. Dan itu tidak marah.
itu bukan karena dilatih, tidak marah Pak. Tidak marah itu karena digerakkan oleh yang namanya mudghah segumpal darah. Kalau hanya dilatih tidak marah, paling hanya 3 hari itu Pak. Tapi kalau digerakkan oleh yang namanya mudghah segumpal darah, karena darahnya seluhat baik, maka kalau mudghahnya seluhat itu nggak akan ada orang marah Pak. Jadi itu namanya apa ya? Marah, tidak marahnya naturalisasi itu Pak. Tapi yang original itu adalah tidak marah itu karena memang dikendalikan oleh hatinya, mudghahnya yang seluruh. Dan ini sulit Bapak Ibu sekalian. Apa Pak Kamil tidak pernah marah? Ditanya aja sama teman-teman. Saya tidak pernah marah, paling hanya Bapak Ibu sekalian kalau tidak siap membangun seperti silahkan cari tempat yang jenengan tidak bisa membangun seperti, bisa di luar Jawa Timur, bisa di luar Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, formatnya sudah ada, tinggal seketik. Itu aja. Apa saya marah? Ya enggak marah itu Pak. Ini bagian dari apa? Membentuk mudghah menjadi saluran soal, itu kita seperti itu sekalian. Dan itu harus dipaksa. Siapa yang memaksa? Dirinya. Makanya ada konsep untuk membentuk dirinya kita ini ada 3 hal. Yang pertama, yad'una ilal khair. Menyerukan kebaikan kepada siapa? Kepada diri kita Pak, bukan kepada orang lain. Kalau setiap diri kita yang hadir hari ini 900 sekian yad'una ilal khair, menyerukan kepada dirinya berbuat kebaikan, ini berarti semua nggak perlu sudah satu sama ini mengingatkan, nggak perlu. Lanjut ilal khair ini lagi-lagi Bapak sekalian dari mana? Dari mudghah yang sholihat. Nah, membentuk mudghah sholihat ini nanti tak kasih tahu jenengan gimana caranya membentuk mudghah yang sholihat. Gak apa-apa ya, agak lama ya. Karena penting Pak. Pengawas itu adalah maha guru yang bisa membentuk siapapun, guru dan kepala madrasah dengan uswah hasanah, bukan dengan kata-kata yang baik, bukan rangkaian kata-kata yang bagus, bukan Pak. Tetapi dari uswah hasanah, dari kalau contoh ya dari contoh Pak. Nah kalau contoh kan biasa, kalau contoh di atasnya contoh. Jadi penting Bapak sekalian, pengawas harus mampu yad'una ilal khair, menyerukan kepada siapa? Dirinya. Wahai saya, misalnya pengawas, wahai Bahtiar, saya tidak mengejar orang lain, kamu harus berbuat baik. Berbuat baik tentunya memberikan kemanfaatan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kedamaian. Jangan kehadirannya bikin semua orang stres, bikin orang galau, bikin orang resah, bikin orang tidak nyaman. Saya nggak tahu yang hadir ini nyaman atau nggak nyaman, nggak tahu. Nyaman? Nyaman nunggu. Nyaman beneran? Ya, Nunggu. nyaman sendiri, sampean bayar sendiri, datang sendiri, untuk kepentingan sendiri. Kalau dirinya saja yang melakukan tidak nyaman, itu berarti ada masalah dengan mudghahnya. Berarti mudghahnya fasadat itu Pak. Makanya kalau nasinya tidak enak, ya jangan tanya ketua panitia. Oh sampai bayarannya segitu, minta enak. Masya Allah. Kalau ruangannya tidak enak, jangan nyalakan panitia. Oh bayarnya segitu Pak. Berarti yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan kepada nggak usah protes-protes, itu dirimu. Itu namanya yad'una ilal khair, menyerukan kebaikan kepada dirimu. Dan ini apa bisa? Bisa, asalkan mudghahnya selalu
Modwa saluhat itu dari mana Bapak Ibu sekalian? Modwa menjadi saluhat itu taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah. Gimana caranya dekat dengan Allah? Kita punya yang namanya wasilah, kita punya media Pak. Apa? Salat. Saya mau tanya, yang disunat itu di Mak Kosor enggak dulunya ini? Hah? Yang Banyuwangi di Mak Kosor enggak? Hah? Yang Poro itu Jamaah Kosor? Diskon itu barang tidak laku. Diskon itu adalah afki. Diskon adalah jukigu. Maka kalau sholat zuhur dan asal jadi 4 rakaat diskonnya 50%. Maka itu yang begitu-begitu itu afkiran gitu Pak. Bagaimana kemudian mudahnya menjadi saluhan? Sholat saja itu ke Allah benar ini ada rusuh. Rusuh inilah ujian Bapak Ibu sekalian. Jangan maknai fasilitas. Oke, itu karena tubihul mahdurah. Wah, kita boleh tubihul mahdurah itu bukan selalu Pak Latif ya. Itu kiai saya itu masalahnya Pak. Sekali-kali ngajari kiai saya kan nggak apa-apa. Saya kambil kan, aku ngawas. Nah kita ini kadang bagaimana butuhnya menjadi soluhan, bagaimana kemudian dekat dengan Allah. Sebenarnya diskon Bapak Ibu sekalian, diskon barang tidak laku, diskon cuci gudang, diskon tuh afki. Sekali diskon sampai dapat paket up lagi tuh Pak, yang namanya saleh itu. Ya sales itu kan saleh misalnya. Kopiannya sudah tidak dilakukan. Bakdianya sudah tidak dilakukan, maka 70% berarti ya Allah begitu murahnya kita ini. Bagaimana kemudian mau yad'una ilal khair? Padahal apa yang kurang dari Allah yang diberikan kepada kita Pak? Hanya kita ini kadang-kadang kurang ajar ya. Jangan marah yang tersinggung, saya bilang ini guyon. Kalau saya bilang jenengan boleh marah, oh kita berarti kan saya juga Pak. Berarti sama kurang ajarnya yang ada di ruangan ini yang diskon itu. Nah ini bagaimana kemudian mutuanya mau jadi soluhan? Bagaimana kemudian mau yad'una ilal khair? Ya bisa Pak. Saya harus bicara tentang bagaimana menjadi seorang sufi, orang bicara tasawuf. Kita ini sudah mau mati Pak. Ada yang merasa masih mau hidup? Kita ini umur kita hanya dutian Pak. Habis pidato bisa jadi saya mati Pak. Ya kalau saya mati ya mandikan, kuburkan Pak. Kenapa mau pusing-pusing? Ayo. Ya punailah khair dengan membuat mudghah kita menjadi soluhan, menjadi sebuah taqarrub ilallah. Jangan senang saleh up itu ya. Sell up sampai 70 dari Pak. Saya yakin dengan begitu. Dan itulah yang akan membentuk darah kita menjadi darah yang selalu mendorong kita untuk yad'una ilal khair. Pengawas itu kan maha guru Pak. Supervisor itu kan maha guru ya. Maha guru itu gurunya siapa? Gurunya guru itu. Lah kalau maha gurunya tidak yad'una ilal khair karena sebab tidak taqarrub Allah, senang sholatnya bolong-bolong. Nah, terus mau jadi apa anak-anak kita? Jenengan memang tidak direct, tidak langsung, tapi yang mempengaruhi, yang membentuk guru-guru itu adalah jenengan Bapak sekalian. Jenengan itu indirect, meminta pada guru-guru untuk seperti itu. Tapi kalau guru itu kan direct, langsung membimbing anak-anak kita, mengajak anak-anak kita. Tapi jenengan ini punya tugas dan tanggung jawab yang
sama, hanya polanya dan bentuknya saja yang berbeda untuk membentuk anak-anak kita seperti yang kita inginkan. Maka ayo Bapak Ibu sekalian, jadilah pengawas yang yad'una ilal khair. Yang kedua, jadilah pengawas yang ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Siapa yang diajak? Dirinya Bapak Ibu sekalian. Wahai anak-anak sekalian, sholat duha ya. Terus pengawas sholat duha enggak ya? Kalau iya berapa rakaat? Kalau 2 rakaat itu terpaksa sejamin gitu. Untuk gugur ke wajib. Karena sudah terlanjur kemudian nyuruh orang untuk sholat duha. Ya kalau hanya 2 rakaat itu saya yakin itu karena terpaksa itu, tidak tulus karena Allah itu, karena untuk menggugurkan kewajiban, karena kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh dan benci dan murka kepada orang yang hanya nyuruh, wahai anak-anakku sholat duha, tapi enggak sholat duha. Sholat duha Pak 2 rakaat kan terpaksa gugur kewajiban, maka masuk kategori di situ. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena enggak ada keikhlasan untuk melaksanakan itu semuanya, dan jangan berharap mudhahnya akan menjadi mudhah yang seluhan, karena kedekat takarrub ilallah hanya karena terpaksa menggugurkan kewajiban, tidak ada ketulusan sama sekali. Kok berat ya jadi pengawas? Kalau berat berhenti Pak jadi pengawas Pak. Jadilah pengawas yang ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada dirinya, maka orang lain akan meniru. Ketika meniru, ketika kemudian meneladani, itu sama dengan mengajak orang lain, maka pahalanya 2 kali. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak dirinya, maka akan mengajak orang lain tanpa kata-kata Bapak sekalian. Maka jadilah uswah hasanah. Uswah hasanah Pak. Salat duhanya berapa Pak? 2. Ada Pak, berhenti sudah dari salat duha, itu terpaksa itu. Ada yang salat duha nunggu karena belum waktunya ya. Ada yang ingin menggugurkan kewajiban, yang minimal 3 salam 6 rakaat. Awal-awal terpaksa, paksa akhirnya jadi dia sama dengan manten baru juga ya. Manten baru dipaksa dosa akhirnya jangan ketawa, berarti dia. Tahajudnya berapa? Ya minimal 11 rakaat lah dengan dirinya Pak. Kalau hanya 2 rakaat itu terpaksa, itu lebih baik gak usah itu. Lah tingkat keseriusan ikhlas, katanya guru saya itu, kalau kita ini mampu mengangkat bata 10 kemudian mengangkat 5, itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu berarti totalitas apa yang mudah kita miliki, kemampuan seperti apa itu Pak, totalitas itu namanya udahlah datang jam sekian aja itu namanya tidak Ayo, makanya sholat tahajudnya itu kalau ingin moodnya menjadi sangat dekatkan, mendekatkan diri kepada Allah itu ya dengan sholat itu Pak. Gimana? Mau lihat nanti malam ya tahajudnya 11 rakaat ya? Iya, 4 salam plus witir 3 rakaat. Masa berat Pak? Kalau berat berarti jenengan tidak mampu bertaaruf secara jasadiah dan nafsiyah, tidak mengenal diri jenengan secara fisik dan secara ruhiyah. Kita ini siapa sih Pak? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita seperti ini karena Allah, bukan karena jenengan pinter, bukan karena kita hebat, bukan Pak. Bukan karena kita ini punya kemampuan, bukan. Itu semua karena Allah. Sehebat apapun kalau Allah tidak berkehendak, sepinter apapun kalau Allah tidak berkehendak, akan Allah memberikan amanah kepada kita semuanya. Makanya ini yang sudah lama mengabdi, senior, prestasinya banyak. Kalau tidak dipromosi, jangan protes.
Kalau protes itu berarti dia tidak mampu bertaruh secara jasadiah dan nafsiyah. Orang yang mampu bertaruh secara jasadiah dan nafsiyah, dia akan mengenal Tuhannya, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak punya kekuatan dan kuasa apapun. Semua itu karena Allah. Ilmu yang kita miliki karena Allah. Kesehatan yang sedang kita miliki juga karena Allah. Maka jangan pernah berpikir selain Allah. Itu berarti kita ini taruhnya sudah taruh jasadiah dan taruh secara nafsi. Nafsi ini menjadi penting Bapak Ibu, sehingga dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas itu hanya karena Allah, karena semua yang dilakukan akan diperhitungkan di hadapan Allah. Kita nggak apa-apa tegas, dicaci maki oleh orang, bersyukur. Kita menegakkan kebenaran di dolim orang, bersyukur Bapak Ibu. Kita lebih baik dimarahi orang daripada dimarahi Allah. Kita lebih baik tidak cocok pada manusia, tapi cocok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain kita mau memikirkan manusia? Semua itu Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kulil hak walau kana murra, katakan yang hak walaupun itu bagian dari ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Bisa enggak kira-kira kita ya? Jawabannya meragukan. Bisa enggak Pak? Kalau tidak tegas berarti tidak mampu bertaruh secara jasadiah dan nafsiyah, tidak mengenal dirinya, siapa dirinya, merasa bahwa dirinya adalah orang yang hebat, pinter, berkuasa. Apa Pak? Pinter itu ilmu dulu ya Allah, semuanya itu. Apalagi jabatan, kan itu hanya selembar kertas Pak. Lah iya, saya dipanggil kakak itu kan hanya selembar kertas. Coba yang selembar kertas tidak ada, itu nggak ada yang membikin diri. Apalagi yang bukan. Iya Pak, jangan dimasukkan. Kalau kita ingin membentuk mutlak menjadi soluhan, oke lah, itu sudah selesai urusan kalau di Allahnya. Yang kedua, maafkan siapapun yang mendolimi kita, menyakiti kita, mencaci maki kita, merasani kita, maafkan. Kalau dia memaafkan berarti dia masih manusia. Kenapa? Dia mampu bertaruh dengan dirinya, karena dirinya itu adalah manusia yang namanya manusia mahalul khata' wan nis. Lah ini yang jadi masalah itu, tidak memaafkan orang, dia lupa bahwa dirinya itu adalah juga manusia yang bisa jadi suatu saat berbuat salah. Yang tidak memaafkan ini berarti ada masalah dengan hatinya. Hatinya berarti buahnya fasad dan rusak. Mengapa? Karena tidak mampu bertaruh secara jasadiah dan nafsiyah, sehingga tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal dirinya. Seakan-akan dia adalah orang yang sempurna, tidak punya salah dan hilaf Pak. Maka maafkan siapapun yang mencaci maki kita, yang mendolimi kita, memfitnah kita, maafkan. Berarti dia masih manusia. Allah saja punya sifat Rahman Rahim. Kita ini makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Allah saja memaafkan, apalagi sesama ciptaan Allah. Terus apa kemudian yang membuat kita tidak memaafkan orang? Merasa paling baik, paling sempurna. Sempurna dari mana? Baik dari mana? Kalau ada begini-begini, maafkan ya. Wah ini nanti awas ya, nilai akajinya asesmen disebutnya kita kecil, itu berarti hatinya rusak, motornya fasad, hatinya busuk ini. Ayo bersihkan ini Pak, kunci di sini. Ala inna fil jasadi madghatan idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbun. Jadi kalau mudghahnya saluhat Pak, pola pikirnya baik, ada orang bahagia dia ikut bahagia, ada orang naik promosi bahagia, naik pangkat bahagia, sukses bahagia. Tapi ketika mudghahnya fasadat, bahagiamu deritaku. Orang
bahagia, dapat nikmat, dapat ini. Aduh salah Pak. Kenapa? Mutuahnya fasadat. Kalau mutuahnya fasadat ada apa? Takarub ilallah-nya dipertanyakan Pak. Dia berarti tidak mengenal dirinya bahwa dirinya itu siapa. Manusia itu mahalul khata' nis. Maka ada yang seperti maafkan siapapun Bapak Ibu sekalian. Biar sudah dia mendolimin kita, mencaci maki kita, memfitnah kita, biarkan Pak. Itu dia sudah berani siap menanggung resiko dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, maghrib masih panjang, Dik. Sudah ada kode-kode itu Pak. Saya mau diberi kesempatan, Dik. Belum tentu diundang lagi. Tak cuci otaknya, tak cuci hatinya, menjadi pengawas yang benar. Mau marah? Mau tersinggung? Kok saya guyon mau marah? Gaspol. Yanhauna 'anil munkar, wahai Bahtiar, jangan membuat kedoliman, jangan membuat orang lain sengsara, jangan membuat orang itu resah. Itu namanya apa? Ya, mudu apa? Yanhauna 'anil munkar. Nyuruh dirinya, jangan nyuruh orang. Kalau nyuruh orang, masya Allah, itu keahlian kita, nggak perlu diajari, nggak ada sekolahnya, nggak perlu ambil wudhu. Nah ya Pak, anda ini salah misalnya itu Pak. Satu menjadi orang yang tak kembali ke siapa itu? Yang tak kembali kepada diri. Ya memang peribahasanya itu yang perlu dibalik itu Pak. Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Maksudnya gampang kamu salah yang tak diri. Itu namanya orang yang belum taruh secara jasa dia dan nafsi. Mau lanjut sampai Isa lanjut Pak, karena levelnya menjadi pengawas yang itu yang moruna, yang ona, yang hauna itu akan menjadi apa? Pengawas yang muflihun, yang beruntung. Nah, muflihun yang beruntung itu naik dari ta'aruf menjadi ta'aruf, ta'aruf menjadi ta'un, menjadi ta'aluf menjadi insan. Oh ini bisa besok sudah. Sudah kali aja Pak. Gak usah bayar. Itu kalau berharap bayaran saya tidak ini berarti syirik musyrik. Berharap kepada selain Allah. Dia kalau dikasih rezeki apa? Nah, boleh berharap kepada selain pasti dicukupi. Kita ini kadang ya Allah kalau tidak terima ampun sebetulnya kita sudah mau mati kelaparan, mati kekurangan, mati miskin. Hentikan terima amplop dari madrasah, itu namanya berharap pada Allah, musyrik syirik dulu. Tapi kan nggak ada ya di sini ya. Nah, saya mau ngomong ke jenengan, ini mantan kepala madrasah. Nih Pak Kabid juga mantan kepala madrasah. Oh mantan. Jadi kalau ada pengawas dikasih amplop jangan seneng. Habis itu sampai dirasa, mulai lah, udah tidak. Ayo sama dengan pengemis, harga dirinya tidak ada. Paling uangnya 50, 100, 150, 205. Apakah kemudian harga diri kita mau ditukar dengan uang 250? Juta. Kembalikan, kurang banyak gitu Pak. Allah pasti mencukupi kebutuhan kita, tapi belum tentu memenuhi dengan prinsip Pak. Nah, jangan senang kasih amplop habis itu sampai dirasani. Nanti balik lagi itu. Aduh Pak, sudah Pak. 250. Aduh, harga dirinya sama 250. Ya Allah, begitu nistapanya pengawas, begitu rendahnya pengawas. Tolak itu Pak. Apalagi kalau PPP cair, uang dirasani. Dah Pak, uang apa? Uang haram. Kalau dimakan tumbuh daging, kullulah min nabata minal harami fannaru aula bihi. Daging-daging haram yang tumbuh karena barang-barang yang kita makan, barang-barang tidak halal, fannaru aula bihi, maka pantas dan layak ada di rekren neraka itu. Apa rekren? Paling bawahnya neraka itu Pak. Aduh Pak, sudahlah tinggalkan itu zaman jahiliyah.
Ini sebenarnya zaman modern, Pak. Termasuk saya ke madrasah dengan warga, jangan sangoni saya. Ya kalau diundang kasihan kalau dari sangoni Pak Gio disuruh kasih materi, sangoni gak apa-apa, Pak. Tapi kalau monitoring disangoni haram tuh, Pak. Arosi wal murtasi finar itu. Hentikan itu semuanya itu. Kalau ada teman-teman nih Pak Ketin disangoni mau laporkan serius, pasti saya sudah pindah itu. Ngapain mau dipelihara? Apalagi kandilnya, Pak. Ya sama saja, Pak. Udah waktunya sudah. Kita ini berharap kepada Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Bisa nggak, Pak? Kalau tidak bisa berarti tidak mampu bertaruh dengan dirinya secara jasa dia dan nafsi. Lumayan udah. Saya sudah dikode berapa kali. Kamu sekalian yang berbahagia, saya sebenarnya ingin lama-lama dengan teman-teman semua. Tapi hari ini harus geser ke Mita. Kayak Jumat disuruh balik lagi sama Pak Kabir sini nih, Pak. Kenapa tidak malam hari ini aja sekalian ya itu ya. Ya pokoknya saya hanya menjalani, Pak. Ini yang terbaik menurut Allah, bukan menurut saya. Maka tidur saya itu di mobil. Pak sudah nyampe. Ya karena kerjanya seperti ini, Pak. Jual kecap seperti ini di kerjaan saya, Pak. Dan saya akan terus berdakwah seperti ini karena adalah amalnya saya, dan saya keluar dari lubuk hati yang dalam. Saya nggak punya rasa apapun dengan teman-teman semuanya, rasa benci apalagi, rasa ini nggak ada, Pak. Saya keluar dari lubuk hati yang paling dalam karena saya ingin teman-teman semua ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Aduh, kalau nuruti hawa nafsu, Pak, saya ini paling banyak dapat duit, tapi dapat banyak duit habis itu pertanyaannya di akhir banyak, Pak. Nggak bener langsung nunggu masuk neraka ya. Saya ingin masuk surganya Allah tanpa hisab. Ayo Bapak sekalian, jadilah pengawas yang muflihun, yang yad'una bil khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar kepada dirinya. Jangan teriak-teriak kepada orang lain. Itulah kira-kira Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Guyon, jangan marah, jangan tersinggung. Kalau guyon ada marah tersinggung hanya orang-orang yang jiwanya sakit dan hatinya sakit. Mari kita buka acara silaturahim ini. Bukan silaturahim tandingan silatnas, tapi betul-betul silaturahim untuk mengakomodir pikiran-pikiran teman-teman semuanya dalam rangka meningkatkan kualitasnya, sehingga kita itu betul-betul menjadi sayyidul qaum khadimuhum, karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang tidak ada kita dikabul oleh Allah. Yang ikut petugas haji insyaallah berangkat haji, kan gitu, Pak. Yang belum lulus Allah yang tahu butuhnya. Kalau usah protes-protes. Kalau protes-protes berarti dia tidak bisa bertaruh dengan dirinya secara sedia dan manusia. Al-hadin ya waladin soleh al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf. Yang pertama keterlambatan, tidak ada kesengajaan. Kalau sampean mau menghukum saya, nggak apa, hukum. Saya akan terima itu semuanya. Dan memang saya salah. Kemudian yang kedua, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, menyinggung perasaan Bapak sekalian. Itu semua semata-mata karena saya cinta dan sayang kepada Bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.